Polda Kalimantan Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin Rice Processing Unit atau RPU di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur. Kasus korupsi RPU Kutim ini berlangsung sejak Maret hingga Desember 2024 dengan nilai pagu anggaran mencapai 25 miliar rupiah. Dan pada Rabu 3 Desember 2025, Direktorat Reserse Kriminal Polda Kaltim dalam konferensi pers menjelaskan kasus korupsi pengadaan mesin RPU di Kutim yang berdasarkan penyelidikan dan audit awal dan kerugian negara sebesar 10,8 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, Polda Kaltim menetapkan 3 tersangka, yakni GB, DJ, dan PR. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim, Dwi Ardianto. Silakan rekan Dwi Ardianto dengan laporan selengkapnya. Selamat siang Iraka, selamat siang Tribuners, dengan Dwi Ardianto melaporkan. Polda Kalimantan Timur atau Polda Kaltim telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin Rice Processing Unit atau RPU di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, Kutim. Kasus korupsi RPU di Kutim ini berlangsung sejak Maret hingga Desember 2024 dengan nilai pagu anggaran mencapai 25 miliar rupiah. Ketiga tersangka dalam kasus korupsi RPU Kaltim ini punya peran sentral dalam proyek. Rabu, 3 Desember 2025, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kaltim dalam konferensi pers menjelaskan kasus korupsi pengadaan mesin RPU di Kutim yang berdasarkan penyelidikan dan audit awal ditemukan kerugian negara sebesar 10,8 miliar rupiah. Ditreskrimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi menetapkan 3 tersangka yakni GB, DJ, dan PR. Menurut Bambang Yugo Pamungkas, menyebutkan ketiga tersangka memiliki peran kunci dalam proses pengadaan melalui skema e-katalog. GB bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, DJ sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, PR merupakan pihak penyedia barang atau jasa. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 37 saksi yang terdiri dari 32 orang dari unsur pemerintah daerah, penyedia dan rekanan, serta 5 orang ahli. Penyidik menemukan bukti ketiganya bersekongkol dalam pelaksanaan pengadaan, sehingga terjadi penyimpangan proses yang berdampak pada kerugian negara. Bambang menegaskan, celah kasus ini bukan pada sistem e-katalognya, melainkan pada praktik kolusi antara PPK, PPTK, dan penyedia saat proses pengadaan berlangsung. E-katalognya bukan isu utamanya, tapi persekongkolan dalam prosesnya, kata Bambang dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Polisi menyebut ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian spesifikasi, dugaan pelanggaran prosedur lelang, hingga penyimpangan administrasi anggaran pada proyek bernilai miliaran itu. Dalam penanganan perkara, Subdit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim juga berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 7 miliar rupiah dari total kerugian. Penyidik kini telah menahan ketiga tersangka untuk proses pemeriksaan lanjutan dan pendalaman bukti, sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polda Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pada perkara yang bersinggungan dengan anggaran publik. Kasubdit Tipikor AKBP Kadek Ade Budi Astawa menegaskan penyidikan diarahkan untuk mengungkap seluruh transaksi keuangan hingga aset yang diduga terkait para tersangka. Dari penyidik tentunya melaksanakan pendalaman baik itu transaksi keuangan, baik dari tersangka maupun dari orang terdekat, keluarga, dan sahabat tersangka, termasuk aset berbentuk tanah, bangunan, maupun barang. Dari hasil penelusuran tersebut, kepolisian berhasil mengamankan uang senilai 7 miliar rupiah yang diduga berhasil dari aliran dana para tersangka. Dari pendalaman, 7 miliar rupiah dapat kita selamatkan dari para tersangka. Uang tersebut merupakan aliran yang dibuktikan dari dokumen, jelasnya. Selain pemulihan aset, penyidikan juga mengarah pada pendalaman pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengadaan RPU senilai 24,9 miliar rupiah tersebut. Kasus ini bermula dari permohonan kelompok tani atau Poktan Kutai Timur yang berharap mendapatkan bantuan alat sederhana untuk pengolahan gabah. Namun dalam penyelidikan ditemukan ketidaksesuaian barang yang diadakan. Hasil pendalaman, Poktan juga terkejut. Dikira barang sederhana ternyata mesin fabrikasi dengan kapasitas 3 hingga 10 ton gabah kering. Lalu difilter dan bisa masuk ke rang beras. Di lapangan, sejumlah unit mesin RPU memang tersedia secara fisik. Namun, barang tersebut belum difungsikan dan belum melalui proses serah terima operasional yang semestinya. Ironisnya, progres pekerjaan telah dilaporkan selesai oleh pihak terkait. Meski faktanya masih ada bagian pekerjaan yang belum tuntas saat dilakukan pengecekan terakhir.
Lokasi penempatan berada di area sekitar Pertamina yang diakui dinas sebagai tempat pembangunan gudang RPU. Namun pemasangan instalasi listrik tidak mendapatkan izin dari Pertamina. Sampai sekarang pihak Pertamina belum memberikan izin instalasi ataupun pemasangan jalur listrik sehingga sampai sekarang RPU tersebut tidak dapat difungsikan, tegas Bambang. Kami masih terus melakukan pengembangan, siapapun yang terlibat dalam lingkaran ini akan kami sampaikan secara terbuka nanti. Sebelumnya, Polda Kaltim melakukan penggeledahan besar-besaran di Dinas Ketahanan Pangan Kaltim. Dalam penggeledahan yang dilakukan Oktober 2024 lalu, polisi mengamankan sejumlah dokumen penting yang menjadi petunjuk kelanjutan bagi penyidik. Dokumennya sangat banyak, bahkan saat penggeledahan kami harus mengamankan barang sekecil apapun, karena itu bisa memberikan petunjuk bagi penyelidik, kata Bambang. Penyidik turut menyita 9 unit handphone, 2 komputer, serta uang 7 miliar rupiah sebagai bagian pemulihan awal aset negara. Direktur Kriminal Khusus Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yuga Pamungkas memastikan penanganan kasus dilakukan secara transparan. Polda Kaltim menegaskan bahwa aset recovery dan pengungkapan tersangka baru menjadi prioritas penyidikan, hingga seluruh rangkaian pengadaan dan potensi kerugian negara dapat dibuka secara menyeluruh. Sekian, Iraka, kembali ke studio. Jadi terkait dengan kasus pengadaan RPU ini atau mesin rice processing unit ini di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur ya, itu dilaksanakan di tahun 2024, yaitu waktu kejadiannya kurang lebih Maret sampai dengan Desember 2024 tahun lalu ya, dengan paku yaitu sejumlah 25 miliar, dan ditemukan di sana ternyata ada KN-nya kurang lebih yaitu kerugian negaranya 10,8 miliar. Dan kemudian kita dari hasil pemeriksaan saksi ada 37 saksi, yaitu 32 saksi dari pihak pemerintah kabupaten, kemudian penyedia dan rekanan, dan beberapa lainnya itu ada 32 saksi dan 5 saksi ahli. Dari hasil ini kita dapat menemukan 3 tersangka, yaitu GP, GJ, dan BR. GP ini selaku PPK, kemudian DJ selaku PPTK, dan BR selaku penyedia, di mana mereka tiga-tiganya bersekongkol, sehingga dalam pengadaan RPU ini melalui sistem e-katalog itu ada ditemukan KN, saya sampaikan tadi 10,8 miliar. Nah, sehingga kita secara singkat kita menahan 3 tersangka ini, dan dalam 3 tersangka ini kita masih melakukan pemeriksaan terus ya, kita pengembangan, nantinya pengembangannya akan segera kita sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.